Ya. Makanya mesti gue nih yang jadi menteri pendidikan nanti nih. Setuju nggak bro? Kita bakal luruskan sejarah itu semua. Amin. Jadi itulah kondisi negara kita, penuh kebohongan, penuh hoax, ya, penuh caci maki. Dari mana? Dari kita juga sih kepancing. Dari kita juga kepancing. Masa nggak boleh beda? Masa semua mesti sama? Witir, jangankan terawih Pak, witir antara Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq. Ini dua-duanya manusia terdekat dengan Rasulullah. Witirnya beda. Umar bin Khattab witirnya habis Isya, habis tahajud. Abu Bakar Siddiq witirnya habis Isya. Ini dua sahabat Nabi terdekat ini, beda witirnya. Antara Umar bin Khattab sama Abu Bakar Siddiq beda terawihnya. Abu Bakar nggak bikin terawih, Umar bin Khattab bikin terawih 20. Masa kita mau sama? Yang dekat Nabi aja beda, mustahil kita sama. Maka kita bertoleransi atas perbedaan, gitu loh. Ente mau kunut boleh, aneh kagak, gitu aja. Kalau aneh kunut, ente nggak ikut tahlil nggak apa-apa. Jangan ngatain orang yang tahlil, aneh tahlilan. Akan kita dengarkan oleh Buya Dr. Haji Haikal Hasan, Babi Haikal. Takbir bersama Allahu Akbar. Dengan Babi oleh Tafadhol Masnur. Kami silakan. Ini MC kita luar biasa ini pantunnya. Saya pun akan membalas pantunnya. Masuk hutan berburu kera, jangan ditembak burung kasuari. Kehadiran saya sangat disambut mesra, maka sepiring bakwan akan kuberi. Kasih bakwan. Kasih bakwan. Hah? Luar biasa itu pantunnya. Allahu Akbar. Jazakumullah. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya, untuk ketua masjid juga luar biasa sambutannya. Akan saya berikan juga kalau mati masuk keranda, lalu diusung masuk kuburan. Ingin kubuka hati Anda, ternyata hari yang penuh dengan penyambutan. Masya Allah. Udah cukup pantunnya? Untuk mama, kalau mama jangan dikasih pantun, dikasih hadiah. Kasih hadiah, ini seragamnya indah, bajunya putih, Masya Allah. Udah lunas Bu? Udah lunas? Belum? Kredit masih? Masya Allah, pantesan harus kredit ya. Kalau gitu jangan majelis ini jangan lupa ada majelis cicilan berapa Bu? Sallu ala Nabi Muhammad. Senang hati luar biasa setiap hari berjumpa dengan saudara baru, dengan sahabat baru, ya. Saya minta nanti nomor teleponnya, nomor HP-nya, bukan HP-nya, nomornya saja, ya, supaya kita bisa berkomunikasi terus. Apalagi ada calon wakil, ya, dari rakyatnya. Kita doakan semoga beliau Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati orang-orang untuk memilihnya, supaya bisa melanjutkan risalah, supaya bisa melanjutkan amanah, supaya bisa turut memakmurkan masjid-masjid Allah dimanapun berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabil khusus Ketua DKM yang saya hormati dan seluruh jajarannya, ya, yang luar biasa yang telah mengizinkan tempat ini digunakan untuk satu berhalal bil halal. Yang kedua untuk saling perkenalan. Tidak, saya bukan guru dan bukan buya, tapi hanyalah seorang Babe Haikal semata, ya, yang insya Allah punya perhatian khusus terhadap pendidikan bangsa ini. Karena itu pendidikan bangsa ini harus segera dirombak, kurikulum harus segera dirubah. Ibu bapak setuju nggak kalau anaknya nanti beli buku, anaknya nggak usah beli buku lagi, dari kakak turun ke adik, setuju nggak?
Namun sekarang setahun bisa 2 kali ganti buku. Betul apa tidak? Itu kurang ajar namanya tuh percetakan itu. Ya, kurang ajar tuh percetakan itu. Itu nggak bener itu begitu. Paling beda sedikit kata-kata doang, tapi itu kurang ajar itu. Peres duit orang itu, betul apa tidak? Kali bikin minta kepres, nggak boleh dirubah tuh selama 6 tahun. Jadi 6 tahun nggak usah lagi beli buku, betul tidak? Itu aja deh. Kalau ada perubahan tinggal lihat di web. Hari gini masih begitu aja. Terlalu serakah gitu loh. Pola pendidikan kita akhirnya menciptakan peluang-peluang untuk berkorupsi ria. Ya, nggak boleh begitu. Harus kita rombak. Kurikulum itu mesti fix, mesti baku. Sejarah mesti yang lurus, yang lempeng. Jangan dibelok-belokkan. Jangan katakan lagi Islam masuk dengan mujarab dari India. Tidak, salah. Islam masuk ke Indonesia dari dakwahnya para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya. Dan seterusnya. Namun hari ini saya tidak bicara itu. Tidak bicara meluruskan. Saya bicara soal halal bil halal saja. Sejarahnya, bagaimana ceritanya sampai terjadi halal bil halal. Sekaligus hikmahnya, manfaatnya, agar kita bisa terus melanjutkan. Dan tidak boleh berubah ini. Tidak boleh berubah, apalagi hilang. Apa yang kita sebut Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tidak boleh menjadi negara federal, tidak boleh menjadi negara yang lain, apapun bentuknya. Tidak, kita harus sepakat dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, yang luar biasa, yang paling cocok, yang paling pas dengan situasi alam Indonesia saat ini, dan juga paling menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, paling banyak dalam menjalankan ibadah-ibadah. Tidak ada negeri yang lebih banyak dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi kecuali negeri ini. Ya, nggak ada. Coba lihat, nggak ada negeri yang lebih banyak taklimnya kecuali negeri ini. Nggak ada negeri yang lebih banyak tausiahnya kecuali negeri kita ini. Nggak ada negeri yang boleh menyelenggarakan tablik akbar kecuali negeri ini. Tidak ada negeri yang paling banyak merayakan Maulid Nabi kecuali negeri ini. Tidak ada negeri yang paling banyak dalam menyelenggarakan pengajian kecuali negeri ini. Coba bayangkan itu. Misalnya di Mekah, bikin tablik akbar, bikin panggung, kira-kira apa yang terjadi besoknya? Ditangkap lo semua. Betul apa tidak? Di Mekah itu. Lah di Mekah padahal. Ya. Di Mekah misalnya, lebarannya hari Jumat. Tahu-tahu di kota Taif gitu bikin lebaran hari Kamis, kira-kira apa yang terjadi? Dipancung semua itu, ditangkap semuanya itu. Tapi negeri ini negeri yang paling toleran, negeri yang paling kaya, negeri yang paling makmur. Sampai bilang makmur, saya yang bilang barusan makmur. Cuman makmurnya belum rata, cuman bagi orang-orang kaya di atas doang. Bentar lagi makmur insya Allah. Ini motivasinya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kurang lebih itulah topik kita hari ini. Saya ucapkan di awal supaya menjadi apa ya? Kalau kita nonton itu thriller. Thrillernya itu barusan. Itulah topik yang akan kita bicarakan sepanjang obrolan ini. Kita akan diskusi. Saya akan jadi moderatornya. Kita akan diskusi. Sebelah sini siapa mau berbicara, nanti kita tanggepin. Sebelah sini apa yang mau bicara, nanti kita tanggepin. Kita bikin ILC di sini. Indonesia Liars Club. Kita akan kembali setelah pesan berikut ini. Ya. Nah, bagian sini bagian grupnya Fahri Hamzah. Siapa lagi ini yang Fahri Hamzah? Ini yang kacamata Rocky Gerung. Itu yang gemuk-gemuk itu Fadlizon. Pas ya. Bagian sini ini ada Armando. Yang pakai kopiah di sana Ali Mokhtar Ngabalin. Dan yang nggak pakai kopiah tuh di situ Abu Janda. Boleh nggak begitu? Tetap kompak tapi kan?
Tetap kompak, nggak usah menghina. Oh ini lebih mulia enggak. Di akhirat nggak ditanya, kamu partai apa? Nggak ditanya. Nggak ditanya. Di lubang kubur tuh, kamu pilih presiden siapa? Nggak ditanya, ya Allah. Jadi jangan sok paling suci, paling hebat. Nggak ditanya. Yang ditanya adalah, man rabbuka. Gitu kan. Emang tahu malaikat nanya, tahu-tahu kemarin coblos partai apa? Nggak nanya malaikat yang begitu, ya. Maka itu tetaplah bertuhan kepada Allah, tetaplah bernabi Nabi Muhammad SAW, tetaplah berimam Al-Quran, tetaplah berkiblat Ka'bah, tetaplah bersaudara dengan seluruh kaum mukminin dan mukminat, tetaplah percaya dan beriman kepada malaikatnya dan bersaudara kepada semua mukminin. Baik, hadirin yang muliakan Allah, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah. Kalau dalam lebaran kita bilang alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa ala jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kayak lebaran lagi kita. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya begini ya, biar cepat diskusinya ya. Ada nggak sahabat Nabi yang tetap setia kepada Nabi, yang beriman kepada Allah tapi melawan perintah Nabi? Kira-kira ada nggak? Ada tidak? Tidak ada. Dijamin. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasyiya rabbah. Itu radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah redha pada mereka, mereka redha kepada Allah. Jadi ketika Nabi menyampaikan baligh wani walau ayah, kira-kira ada nggak satu sahabat yang berkata nggak mau? Ada nggak? Nggak mungkin. Nah ini logika sederhana. Dan berapakah jumlah sahabat Nabi pada waktu itu? Kurang lebih para ahli ulama menghitung rapat, fokus, musyawarah 120 ribuan. 124 ribu bahkan tepatnya. Yang ada dan tinggal di Madinah dan wafat di Madinah berapa orang? 10 ribuan. Berarti ada sahabat Nabi yang berpencar ke seluruh penjuru dunia. Jumlahnya 123 ribu orang. Namun zaman dulu belum ada handphone, jadi nggak bisa foto-foto. Zaman dulu kagak ada kertas, jadi nggak bisa nyatet-nyatet. Zaman dulu kagak ada pulpen, jadi nggak bisa diingat-ingat, ditulis. Tapi kita yakin bahwa tidak satupun bumi Allah kecuali pernah diinjak kaki oleh Nabi atau para sahabatnya atau para tabi'in yang berjuang di jalan Allah. Sepakat sampai di sini? Sepakat. Berarti di Indonesia juga dong? Iya Pak, iya Bu. Ya, pertama kali perjanjian Hudaibiyah ketika ada gencatan senjata, itulah awal mula dakwah di luar daripada kota Madinah, ya. Dan perjanjian Hudaibiyah itu membuat Islam berpencar ke seluruh pelosok. Heraklius dikirimin surat sama Nabi, ya. Raja Mesir dikirimin surat sama Nabi, yang bawa Amr bin As. Semua raja itu dikirimin surat sama Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan danlah bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Min Muhammad Rasulullah, dari Nabi Muhammad Rasulullah, ila Herakil Azim, kepada Heraklius yang mulia. Aslim taslam, masuklah Islam, niscaya kau akan selamat, dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira sampai nggak ke Indonesia? Sampai. Ini sebagai pengantar. Kira-kira sampai nggak ke Asia? Sampai. Nggak mungkin Nabi pilih kasih, nggak mungkin. Nah, inilah
yang harus kita pahami sebagai awal mula. Ya Bu? Bu? Ibu tuh pakai mukena. Ya mukena kayak mau kagak kayak terserah ibu sebenarnya sih. Orang Betawi bilang mau kena kayak mau kagak. Mukena itu karena perjuangan Nabi. Kalau nggak karena perjuangan Nabi, ibu nggak kenal yang namanya mukena. Ini masjid ada karena perjuangan Nabi. Kalau nggak ada perjuangan Nabi, kita nggak kenal masjid. Kalau nggak perjuangan Nabi, kita nggak tahu cara sujud bagaimana, nggak tahu. Kalau nggak perjuangan Nabi, kita nggak tahu cara sholat bagaimana, kita nggak tahu. Kalau nggak perjuangan Nabi, kita nggak kenal Al-Quran. Semua karena perjuangan Nabi dan para sahabatnya. Ini saya tarik dulu pengantar dari awal sampai ntar masuk ke negeri ini. Ya. Itulah sebabnya kita yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin, ainul yakin, ilmul yakin, bahwa Nabi dan para sahabatnya telah menyiarkan Islam ke seluruh dunia. Dan seluruh dunia itu pernah merasakan Islam dari tangan Nabi dan para sahabatnya. Amerika gimana? Sebelum kedatangan Christopher Columbus, Amerika udah Islam. Namanya suku Indian Cherokee. Ada fotonya tahun 1200, 1300 berbusana muslimah. Itu para wanita-wanita Indian itu. Tahun 800, tahun 700, ya, gambaran lukisannya mereka berbusana muslimah. Bagaimana dengan Eropa? Islam. Dan sebelum Napoleon Bonaparte, Eropa telah Islam. Banyak sekali artefak-artefaknya. Jalan yang dibuat lurus, tegak lurus menghadap kiblat, itu Eropa. Prancis lah, Inggris lah. Bahkan Ratu Inggris mengaku punya keturunan darah Nabi Muhammad. Kemarin baru diangkat ya si Charles ya. Bagaimana dengan Asia Muslim? Abu Kasbah sudah tiba di Tiongkok tahun 630. Rasulullah wafat tahun 632. Sa'ad bin Abi Waqqas sampai ke Guangzhou, Cina. Bilal bin Rabah sampai ke Damaskus, Suriah. Coba itu. Abu Musa al-Asy'ari sampai ke Tirkit, Irak. Muaz bin Jabal sampai ke Yaman, Hadramut, San'a. Abu Ayyub al-Ansari sampai ke Palestina, Lebanon. Itu semua sahabat-sahabat Nabi. Ya. Umar bin Khattab sampai ke Eropa. Dan keluarga Ibnu Mas'ud sampai ke Indonesia. Ini mesti kita luruskan. Nggak ada deh yang namanya pedagang Gujarat dari India tahun 1600 telat. Ini mesti kita luruskan. Tidak ada satu sahabat Nabi kecuali mereka adalah da'i Allah yang melanjutkan risalah kenabian. Zaman Abu Bakar Siddiq sampai ke seluruh pelosok Jazirah Arab, Hijaz. Zaman Umar bin Khattab sampai ke seluruh Eropa. Zaman Utsman bin Affan mulai merambah ke Jawa Tengah. Utsman bin Affan ke bawah, ke Asia, Pakistan, India. Zaman Utsman bin Affan itu semua. Termasuk utusannya yaitu Muawiyah yang tiba di Kalingga, Jepara. Zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib menebar makin semarak Islam ke seluruh pelosok dunia. Terjadi peristiwa Karbala setelah wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan wafatnya Sayyidina Husain, lalu terus berkembang. Akhirnya terbentuklah Bani Fatimiyah yang Syiah bagian atas. Namun tetap Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah tetap, Bani Umayyah dulu baru Bani Abbasiyah, tetap terus berkembang. Dan sampailah ke bumi tercinta. Sampailah ke negeri yang kata para tabi'in pada zaman itu, negeri ini disebut fauqal ma. Fauq itu di atas, ma itu air. Maka negeri yang diantaranya ada air. Coba kalau antum lihat negeri Arab, nggak ada airnya kecuali di sebelah kiri semua. Coba antum lihat di Eropa, nggak ada airnya kecuali di atas di semua, tengah-tengah negeri-negeri itu tidak ada airnya. Coba antum lihat negeri-negeri yang lain, nggak ada. India segitu-gitunya airnya di luar. Pakistan nggak ada. Jepang bahkan segitu-gitunya airnya di luar semua. Tapi begitu lihat Indonesia, Sumatera ada air,
Jawa ada air, Bali ada air, NTB ada air, laut lagi Kalimantan, laut lagi Sulawesi, laut lagi Papua, dan seterusnya. Maka itu para tabi'in menyebut negeri ini fauqal ma. Ini mesti masuk dalam sejarah agar anak-anak kita berbangga bahwa Islam masuk ke Indonesia atas perjuangan para sahabat-sahabat Rasulullah. Presiden Jokowi sudah menyebutkan itu pada waktu datang organisasi konferensi Islam di Bandung, OKI. Lalu kemudian Presiden membawa para utusan-utusan negara-negara Islam itu naik pesawat ke makam mahligai, makam tinggi di Barus sana, mendarat di Sibolga. Beliau menunjukkan makam para sahabat Nabi yang ada di Indonesia dan ditetapkan itu menjadi titik nol awal mula penyebaran Islam. Kok nggak berkembang? Media yang brengsek nggak terlalu banyak menggambarkan dan menceritakan. Ustaz Haikal kok sekarang udah jarang tampil? Ya betul, betul tidak? Betul tidak? Saya sampaikan di forum terhormat ini, buka coba. Dihambat terus, bagaimana nggak tampil? TV nggak berani ngundang sekarang. YouTube saya diambil, Facebook saya diambil, Twitter saya hilang. Apaan begini coba? Ini dia ini. Siapa tuh yang ngilangin? Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang hilangin diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang ambil diberi kesadaran untuk mengembalikan kepada saya. Udah lapor Pak, ke polisi udah lapor, nggak bisa dilacak. Tapi nggak bisa ya? Udah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, begitulah ya, nggak apa-apa. Yang penting saya jangan jauh dari emak-emak. Betul apa tidak? Karena emak-emak ada penyemangat luar biasa. Dan jangan lagi emak-emak ada barisan sakit hati. Ya Bu? Jangan dong, jangan barisan sakit hati dong. Fadlu. Disambut. Mana minumnya dikasih tamu-tamu. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, itulah awal mulanya. Ibnu Mas'ud, lalu kemudian itu tahun 635 ya, kemudian tahun masuk lagi ke daerah Jawa Tengah itu tahun 646 zaman pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan. Lalu tidak berkembang. Setelah di zaman itu Khulafaur Rasyidin selesai, masuk Bani Umayyah. Ya. Khalifah di zaman Bani Umayyah yang tiba ke Indonesia utusannya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tahunnya tahun 711 sampai 718. Ini ada semua catatannya di negara-negara lain. Kenapa nggak masuk sini gitu kan? Ada di buku sejarah-sejarah dunia Pak. Kenapa nggak masuk sini? Inggris aja, Inggris menulis ada surat menyurat antara Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan Raja Sriwijaya Sri Indra Farman pada waktu itu. Saya nggak habis pikir ini. Kenapa sejarah kita hanya menulis Islam masuk ke Indonesia paling belakang, yaitu zaman tahun 1400 atau 1600 gitu, zaman dari pedagang Gujarat dari India. Yang duluan masuk ini Kristen, Franciscus Xaverius Sachiman. Yang duluan masuk ini Hindu, yang duluan masuk ini Buddha, yang duluan masuk ini Katolik, yang duluan masuk ini Protestan. Islam paling belakang, Islam agama paling belakang. Kurang ajar itu orang yang bilang begitu. Nggak boleh dong membawakan sejarah sama anak. Memang ada yang bilang ada, barusan gue. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejarah ini mesti diungkap biar kita paham. Oh, rupanya para sahabat Nabi dari awal sekali kenabian
Sebelum Rasulullah wafat, utusannya udah menyebar semuanya. Tuh patokannya perjanjian Hudaybiyah. Tuh patokannya. Ya, 610 Nabi diangkat jadi Rasul. 622 Nabi pindah ke Madinah. 623 perang Uhud, perang Badar. 624, 625, 626 itu perjanjian mulai. 627, 628, 629, 630 Rasulullah haji, hajinya batal, dilanjutkan 631, 632 Rasulullah wafat. 632 Rasulullah wafat, dilanjutkan 632, 633, 634 sama Abu Bakar Siddiq. 634 sakit Abu Bakar Siddiq di bulan Rabiul Awal wafat. 635, 636 dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. 636 Umar bin Khattab mengislamkan Eropa, mengislamkan Palestina, mengislamkan Lebanon, dan mengislamkan Turki, Suriah, dan seluruhnya. 636 ya, 637, 638 Persia jatuh di tangan Umar bin Khattab. Iran kalau sekarang, Irak. 637, 638, 639 di bawah telapak kaki Umar bin Khattab, diutus Amr bin As untuk ke Mesir. 630, 631, 632 datang tuh orang dari Iran masuk ke Madinah. Dia selidikin bagaimana kelemahan Umar bin Khattab karena dendam. Gitu. Sampai 645 Umar bin Khattab mulai 632 sampai 634 sampai 644. 644 ditusuk Umar bin Khattab sama Majusi yang namanya Abu Lu'lu' al-Firouz. Wafatlah Umar bin Khattab. Lanjutkan oleh Utsman bin Affan sampai 657. Nah, 644, 645, 646 Utsman bin Affan mengutus Muawiyah tiba di Kalingga, Jepara, diterima oleh Ratu Sima dan anaknya Jaisima. Islamlah ratu itu pada waktu itu. Waktu itu yang memegang negara ini wanita. Yang megang negara ini zaman itu wanita, namanya Ratu Sima. Sampai sekarang yang megang. Sampai sekarang. Iya, Bu. Iya, Bu. Yang menentukan ibu-ibu emang betul mak-mak luar biasa deh. Bukan nyindir, ini bukan nyindir, emang kenyataan. 646 jadiannya, 647 sampai 657 wafatlah Utsman bin Affan di tangan seorang kafir. Bukan Islam yang membunuh, katanya Abdullah bin Abu Bakar, bukan anaknya Abu Bakar, bukan, memang dia ada di situ, tapi tewasnya di tangan Abdullah bin Sabah, orang Yahudi. Ya, ada kan tuh Ustadz Gus apa itu ceramahnya itu, wah Islam berantem sama Islam. Yang mana Islam berantem sama Islam? Baca sejarah yang benar. Kalau bacanya separuh emang begitu. Abdullah bin Abu Bakar ada pada waktu kematian Utsman bin Affan, dan dia juga yang menangkap, dia juga yang memutuskan beberapa lembar jenggot daripada Utsman bin Affan. Tapi dia menangis dan tersadar ketika Utsman bin Affan berkata, "Ya bena akhi, wahai anak saudaraku," maksudnya anaknya Abu Bakar Siddiq, andai kata ayahmu masih hidup, ayahmu nggak akan setuju dengan apa yang kamu lakukan. Dibuang itu pedangnya, dipeluk itu Utsman bin Affan. Sadar di situ Abdullah bin Abu Bakar yang baru saja diangkat sebagai gubernur Mesir tahun 657. Abdullah bin Sabah tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, langsung lompat dan membunuh Utsman bin Affan. Jadi Umar bin Khattab wafat, ini saya ralat, saya koreksi apabila saya pernah berkata salah. Umar bin Khattab itu dibunuh oleh orang kafir namanya Abu Lu'lu' al-Firouz, orang Majusi. Utsman bin Affan dibunuh oleh orang kafir namanya Abdullah bin Sabah, orang Yahudi. Nggak ada orang Islam bunuh orang Islam pada zaman itu, saudara. Barulah kemudian Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Khawarij yang kata Nabi memang sudah keluar dari Islam. Bayangkan aja, Nabi dibilang, "Ya Muhammad, kamu nggak adil." Kurang ajar banget tuh orang. Lalu pergi. Sahabat mau kejar, mau ditebas rasakan itu oleh sahabat Nabi. Oleh Ali bin Abi Thalib ngejar. Ini orang kurang ajar sama Rasulullah. Nabi lagi bagiin harta.
Mana mungkin Nabi tidak adil, saudara? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Langsung aja main tunjuk, ya Muhammad. Enggak ada orang manggil Nabi ya Muhammad kecuali orang kafir. La taj'alu rasul kad'a ibadikum bainahum ba'dhu bainakum. Enggak ada tuh. Yang manggil Muhammad, nauzubillah, saya coba contoh sebentar. Yang manggil nama Nabi Muhammad doang itu pasti kafir. Kalau enggak Abu Jahal, Abu Lahab, gitulah. Sahabat-sahabat manggilnya gimana? Ya Rasulullah, ya Nabiullah. Oh sahabat-sahabat, ya. Ini orang kurang ajar. Jadi dia Islam gara-gara memang udah Islam rame-rame, begitu. Ini istighfar nih kita semua. Jangan-jangan kita Islam ya karena mayoritas Islam. Perbarui keislaman kita. Malam-malam berdoa aja sama Allah. Duduk, zikir, nangis, ya Allah, hamba Islam karena hidayah yang kau berikan ya Allah, gitu. Ya Allah, hamba Islam, begitu sebut agar berdoa sama Allah pengakuan itu. Ya, jangan sampai kayak Abu Sofyan. Abu Sofyan ngaku Islam ya karena semuanya di Islam, terpaksa begitu. Begitu juga pembunuh Ali bin Abi Thalib itu. Ya karena semuanya Islam, udah jaya ya ini. Nggak bisa begitu caranya, Bapak. Maka dia keluar, dia khawarij, dan dia mati dalam keadaan jahiliyah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kejadiannya pada tahun 661, 30 tahun setelah Rasulullah wafat. Kan 632, 661, 30 tahun. Dan hadirin, mulai hari itu selesailah Khulafaur Rasyidin. Dilanjutkan oleh Bani Umayyah. Nah, dari Bani Umayyah itu pertama Muawiyah, kemudian Yazid, kemudian Muawiyah 2, Yazid 2, kemudian Marwan bin Hakam, sampailah ke Ali, sampailah ke Umar bin Abdul Aziz. Nah, dialah yang mengirim utusan tiba ke Indonesia. Tapi di antara 3 utusan itu, pertama tahun berapa? 635. Siapa? Keluarga Abdullah bin Mas'ud. Tidak berkembang, hanya berkembang di Sibolga, Aceh, Medan dan sekitarnya. Utusan kedua 646 tiba di Kalingga, Jepara kalau sekarang Jawa Tengah, nggak berkembang, cuma segitu doang. Masuk yang ketiga tahun 711 sampai 718 tiba di Palembang, Jambi oleh Umar bin Abdul Aziz, nggak berkembang, begitu doang. Maka sampai tahun 800, tahun 800 Syiah muncul, 900, tahun 1000 tidak berkembang, sampai 1100, 1200 berkembangnya ilmu pengetahuan. 2/3 dunia sudah Islam, hanya sebagian kecil yang belum Islam. Sedunia tuh udah hampir Islam. Berkembanglah ilmu pengetahuan luar biasa sampai 1400, 1500. Begitu tahun 1600 berkembang pula ilmu pengetahuan yang dahsyat. Sudah mulai terbuka lebar. Ulama-ulama muncul dari penjuru-penjuru dunia. Ada yang masuk ke Indonesia, ulama besar yang namanya Maulana Akbar, punya anak Maulana Ishaq, terbalik, Maulana Ishaq punya anak Maulana Akbar, punya anak Maulana Malik Ibrahim, dakwah ke sini dan jadilah yang namanya Sunan Gresik. Itu Pak sejarahnya. Ya, ada semua lengkap gitu. Dan menikah dengan ya orang sini Indonesia, maka jadilah Sunan Muria, Sunan Derajat, Sunan Bonang. Lah kok diterima semua itu, yang lain tak berkembang karena mengadopsi kearifan lokal. Gitu. Ya, mengadopsi kearifan lokal. Ada apa nih kesepakatannya? Dipegang, diambil dan diterapkan. Enggak ada orang dulu bilang bid'ah, bid'ah, enggak ada. Orang sekarang doang yang bilang bid'ah, bid'ah, bid'ah. Betul apa tidak? Rasulullah terawih 8, Umar bin Khattab bikin terawih 20. Ada nggak yang berani bilang Umar bid'ah? Nggak ada. Nggak ada. Umar bin Abdul Aziz bikin terawih 36, yang kemudian berubah menjadi 46. Ada yang bilang bid'ah, berani nggak? Nggak ada. Imam Syafi'i setiap malam bulan Ramadan terawihnya 100 rakaat. Ada nggak berani bilang bid'ah? Nggak ada. Lah kita baru pakai kunut bid'ah, sesat, neraka. Ini orang kayak panitia api neraka aja ya. Kurang ajar banget ya mulutnya. Ya. Hadirin di muka Allah Subhanahu wa taala, itulah
yang membuat Islam berkembang, Bu? 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 Ceritakan lagi sama anak-anaknya ini. Ya nggak apa loh, ini direkam, banyak minta rekamannya. Ya, bilang sama anak-anaknya, nak, itulah Islam, nak. Di seluruh dunia itu Islam, nak. Nabi Adam membawa agama Islam, nak. Nabi Idris membawa agama Islam. Nabi Hud membawa agama Islam. Nabi Nuh membawa agama Islam. Nabi Ibrahim membawa agama Islam. Nabi Ismail membawa agama Islam. Bilang begitu sama anaknya. Nabi Isa membawa agama Islam. Nabi Musa membawa agama Islam. Fir'aun aja mati masuk Islam. Nggak ada yang bantah? Nggak ada yang bantah? Ayo, sampai di sini kita buka diskusinya. Belum masuk halal bihalal, belum, masih pengantar ini. Silahkan, Abu Janda, silahkan. Silahkan, Ade Armando, silahkan. Walau Guntur Romli, silahkan. Atau Rocky Gerung, Fadlizon. Fadlizon. Silakan Fadlizon. Nggak apa-apa, nanti saya yang jelasin. Silakan. Dari sejarah Islam, menurut baik dari sistem pendidikan yang sudah disampaikan, untuk ini dampaknya untuk Indonesia. Siapa yang cocok menjadi pemimpin Indonesia ke depan ini agar semua ini bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia, dan inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terima kasih. Siapakah yang cocok memimpin Indonesia ke depan supaya ini bisa diluruskan semua? Ada Armando jawab. Izin bayang, karena Indonesia memang penuh dengan kebohongan, semua palsu. Dulu hanya gigi bagus, sekarang semua dipalsukan. Yes. Ada lagi? Ya. Seru nih, seru. Mulai. Pemirsa, kita kembali, kita rehat sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu perubahan Babi sebenarnya dari dulu saya mengikuti Babi. Saya suka sama Babi karena orangnya nanti dia ngalir-ngalir pelan saja gitu ya. Gini deh, tadi kita berbicara masalah sejarah masuk Islam, seolah-olah ada pengkaburan gitu. Ya, bukan seolah-olah, bukan sengaja dikabulkan. Sengaja dikabulkan, gitu intinya. Sebenarnya apa yang salah dengan bangsa ini? Atau dengan para sejarawan negara ini, sehingga ini bisa terjadi. Baik. Kedua, satu lagi ini kan mendekati tahun politik nih. Ya. Situasi tambah hangat di soalnya ini. Ya. Jadi bagaimana sikap kita sebagai umat? Karena beberapa belakangan ini setiap tahun politik pasti umat terpecah-pecah gitu. Betul. Jadi bagaimana sikap kita sebagai umat untuk menyikapi hal ini ke depannya? Karena terus saja beberapa tahun yang belakang saya kira setiap ada konspirasi politik kita nggak perlu terpecah belah gitu, nggak panas gitu deh. Iya. Kira-kira mohon pencerahan dari Bapak. Terima kasih Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup kita rangkum ya. Satu lagi terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bagian nanti pada saat ini media sosial sudah tidak bisa lagi dipisahkan dengan kita. Ya. Dan bahkan yang namanya Android itu mungkin satu bagian dari Android. Ya. Pentingnya pada saat ini media sosial. Akan tetapi yang menjadi persoalan kita adalah bahwa di media sosial itu sulit kita membedakan mana yang benar, mana yang hoax. Yes, betul. Sehingga kita sesatkan. Nah. Dan kita di HP ini justru menjadi sumber kita, sumber intelektual kita, sumber pengetahuan, sumber ilmu pengetahuan. Dan itu sebenarnya sangat penting bagi kita. Sekaligus sumber kesesatan. Itu dia. Bagaimana kita mengingat dan memisahkan? Baik. Karena kita nyawang-nyawang. Nah. Sehingga benih yang benar itu dan kita peroleh. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya merangkum semuanya itu, ya. Izinkan saya merangkum. Pertama, proses penyesatan sejarah terjadi sejak awal kemerdekaan. Buku yang digunakan buku Snouck Crow-nya yang sebenarnya penjahat. Dia dikenal dengan nama Profesor Dr. Abdul Ghafur. Ini orang yang bikin sejarah, tapi dia padahal penjahat, kafir dari Belanda. Nama aslinya Snouck Crow-nya dan dinama Abdul Ghafur. Jenggotan, cingkrang, pakai kopiah, ahli bahasa Arab luar biasa. S1-nya tentang syariat Islam, S2-nya tentang penyebaran Islam zaman Wali Songo, S3-nya di Leiden Belanda. Jurusan apa? Jurusan tentang perayaan perang Islam di Mekah. Itu dia. Mahir berbahasa Arab, jago. Itulah, dan mati setelah buku terbit tahun 1924. Di buku itulah yang pertama kali menyebut agama Samawi, yang bilang semua agama sama, dia. Di buku itulah yang menuliskan Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan Gujarat dan India. Sumbernya dia. Dia juga yang menyatakan Ibrahim itu nikah dengan Hajar dan Sarah, di mana Siti Hajar seorang budak. Nggak ada. Silahkan temukan, nggak ada. Siti Hajar itu anak Raja Hyksos. Ibnu Hajar al-Asqalani bilang begitu. Tarikh At-Tabari bilang begitu. Qasasul Anbiya Ibnu Katsir bilang begitu. Semua kitab-kitab Islam bilang begitu. Nggak ada apa yang demikian bilang begitu. Nabila dibilang miskin. Nabila dibilang menikah dengan janda kaya. Itu dia tuh sejarahnya dia. Nabi kaya raya. Sejak kecil kaya raya. Sejak muda umur 12 tahun udah menjadi orang paling kaya di kampungnya. Umur 25 paling kaya, nomor 1. Khadijah yang mulia, Al-Kubra, Sayyidatina Khadijah tertarik dengan Nabi, melamar Nabi, lebih kaya Nabi daripada Khadijah, jangan lupa. Karena mas kawinnya 40 ekor unta betina dengan 500 keping emas. Ini ditutupin sejarah ini. Biar orang Islam miskin. Yang ditonjolkan kisah-kisah Nabi miskin. Batulah diganjal 3 biji di perut. Memang betul kejadiannya, memang betul. Tapi hanya 1 kali di antara seluruh hidup Rasulullah. Kenapa itu yang dimasukin? Kenapa nggak diceritain Nabi walinya banyak emas dibagi-bagi sampai habis? Kenapa nggak diceritain Nabi melamar dengan Siti Aisyah dengan memberikan emas kawin 1 pengki isinya emas semua 512 kilo? Kenapa nggak diceritain yang begitu? Biar orang Islam hebat kaya, kenapa nggak diceritain? 512 keping. Kalau 1 kepingnya berapa? Tuh hitung berapa kilo. Kenapa kita masih emas kawinnya seperangkat alat sholat? Miris banget emas kawin seperangkat alat sholat. Di pasar bisa dibeli itu. Emas kawinnya kayak Nabi dong, 40 buah mobil Rolls Royce. Loh, kan zaman dulu kendaraan paling mahal unta betina. Ya sama zaman sekarang Rolls Royce, mana ada orang lebih kaya dari Nabi. Lihat ke situ dong. Lihat Nabi itu ketika mau hijrah saja rumahnya tidak bisa dilewatin karena semua penuh barang-barang. Orang-orang yang pindah ke kota atau dalam perjalanan nitip semua hartanya di rumah Nabi. Artinya Nabi kepala pegadaian. Kenapa nggak dilihat ke situ? Itulah jahatnya Snouck Crow-nya. Ditutupin yang begitu sampai sekarang.
Makanya misi saya keliling seluruh Indonesia juga menyebarluaskan itu. Dan saya bikin buku, sayang bukunya nggak dibawa, habis bukunya terus di mana-mana. Saya udah 5 kitab yang saya susun tentang sejarah, tentang tarikh Islam. Udah 5 kitab. Ya, tentang pembangunan Ibrahim, tentang pelurusan sejarah, tentang meluruskan tauhid dengan memahami peradaban. Itu 3 jilid, itu aja 3 jilid. Itu saya susun. Untuk apa? Untuk saya berikan kepada pemimpin yang mau merubah bangsa ini. Siapa tuh? Di masjid, jangan mancing-mancing gua kampanye lo. Gak boleh. Itu negara punya, nah ini siarin juga enggak. Ini negara punya aturan ya. Kita mesti taat sama peraturan negara. Negara bilang apa? Tidak boleh. Tidak boleh kampanye di masjid. Ntar di luar masjid itu baru gue sebutan di situ. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini ada kisi-kisinya. Ini Brigade 08 tuh. Ya. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini dengerin. Jadi awal itulah tuh merupakan pembusukan terhadap sejarah. Kita dibohong-bohongin terus sama sejarah. Sekarang nggak bisa lagi. Nggak bisa sekarang. Antum bisa beli kitab Tarikh At-Tabari, lihat di situ. Dan yang ingin saya luruskan lagi, ini catat Bu baik-baik. Ingin saya luruskan lagi, catat sekali lagi, catat. Nabi tidak pernah menikahi Aisyah di usia kecil 9 tahun, nggak pernah. Saya bertanggung jawab atas ucapan ini. Silakan bawa kemari siapapun, ya siapapun silakan bawa kemari, akan saya sampaikan fakta-fakta yang jelas dan clear sekali bahwa Nabi menikahi Siti Aisyah ketika beliau sudah berusia 21 tahun. Saya sampaikan A sampai Z, dalil-dalilnya semua. Ya, saya sampaikan itu semua. Mustahil Nabi menikahi di usia kecil, mustahil. Mau siapa kayak perawi hadisnya saya nggak peduli. Mustahil. Kenapa? Karena pasti akan terjadi perdebatan. Nabi sendiri yang akan melanggar ucapannya. Kenapa? Misalnya contohnya. Aisyah berkata, Siti Aisyah berkata, ini contoh satu. Di luar dari para topik. Siti Aisyah berkata, hadisnya Bukhari. Ya, dari Siti Aisyah. Aku tidak pernah lihat ayahku minum minuman keras atau menyembah berhala baik masa jahiliyah maupun masa kenabian. Itu yang ngomong Aisyah. Artinya apa? Zaman jahiliyah Aisyah udah gede. Karena dia yang bilang, aku nggak pernah lihat ayahku mabuk. Aku nggak pernah lihat ayahku minum minuman keras. Aku nggak pernah lihat ayahku menyembah berhala zaman jahiliyah. Nggak pernah lihat. Udah ada zaman jahiliyah Aisyah. Ibnu Hajar juga bilang begitu. Seluruh anak Abu Bakar Siddiq, anak yang 4, udah Muhammad, Abdullah, Ibrahim, Aisyah, itu semua udah lahir ya di zaman jahiliyah. 4-4-nya anak Abu Bakar Siddiq. Lalu Aisyah juga berkata, pada waktu beliau, Nabi yang dimaksud ya, pada waktu beliau belum menjadi Rasul, aku sering lihat beliau datang ke rumah ayahku di sore hari. Kira-kira anak umur berapa yang bisa ngomong begitu? Di sore hari aku suka lihat beliau datang ke rumah ayahku sebelum jadi Nabi. Itu yang ngomong Aisyah. Kira-kira umur berapa yang ngomong begitu? Udah balik atau belum, silakan. 5 tahun, 6 tahun, silakan. Anda berasumsi, silakan. Misalnya 6 tahun misalnya. Nabi dakwah di Mekah aja 13 tahun. Itu udah 19 tahun belum menikah. Betul atau tidak? Logika nih. 3 tahun setelah perang baru dinikah. Emang orang boleh zaman Rasulullah perang kecil, masih kecil ikut perang? Gak boleh saudara. Nabi inspeksi masih kecil. Ibnu Arfa 12 tahun suruh pulang sama Nabi karena nggak boleh ikut perang. 12 tahun Ibnu Arfa. Pulang kata Rasulullah. Nggak boleh ikut perang. Ini Ibnu Arfa, anak Arfa namanya Ibnu Arfa. Ini kakak beradik. Nangis disuruh Nabi pulang. Yang satu umur 10 tahun, yang satu umur 12 tahun disuruh pulang sama Nabi, nggak boleh ikut perang. Nangis. Akhirnya apa? Dia panggul ya, adiknya di atas, kakaknya di bawah, dipanggul, dia pakai baju gamis biar kelihatan tinggi.
Tuh, saking mau perang. Nabi lagi inspeksi, kok ini tinggi banget satu. Dibuka kakinya ada 2 kakinya, ada 4 kakinya. Suruh pulang lagi. Artinya apa? Anak kecil nggak boleh ikut perang. Aisyah udah ikut perang. Waktu perang Badar, perang Uhud ikut perang. Masa anak kecil ikut perang? Nggak boleh, saudara. Jadi banyak sekali yang bertentangan dengan akal kita. Ya, nggak boleh. Ini saya sampaikan dari fakta-fakta sejarah yang akurat. Panjang kalau kita cerita. Artinya apa? Kita memang harus meluruskan sejarah, saudara. Kita dibohongin terus sehingga kita menjadi kayak begini. Kalau dari awal kita diajarin mesti kaya orang Islam. Ini kan diam, santai aja. Ya, mangan orang mangan ngumpul. Nggak bisa begitu, nggak bisa. Ya, nggak boleh begitu. Dan menjual atau memberikan tanah kepada orang asing nggak boleh dalam Islam, nggak boleh. Nggak boleh dalam Islam. Buka perjanjian Madinah. Nabi larang itu yang kayak begitu. Ya. Orang luar kota Madinah nggak boleh menguasai tanah di Madinah. Ngerti nggak? Orang asing nggak boleh menguasai tanah di NKRI. Mengkhianati Rasul sih. Tanya lagi Pak, siapa yang akan menerapkan perjanjian Madinah di sini? Tanya lagi deh. Ntar di luar kita ngomong. Itu loh sahabat Nabi itu, luar biasa. Itu loh Rasulullah, luar biasa telah menerapkan sistem yang luar biasa indah dan baiknya. Nabi juga menerapkan bumi, air, ya, hutan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya nggak boleh dikuasai perorangan, kata Nabi, harus dikuasai negara. Jadi pasal 33 itu Nabi yang bilang, itu hadis Rasul, hadis riwayat Baihaqi. Itu dahsyat Rasulullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Udah lengkap semua. Makanya saya bilang tadi Pancasila kita tuh yang paling indah. Kenapa? Karena 5-5-nya ayat Quran. Undang-undang dasar 45 kita yang paling indah. Kenapa? Karena diambil dari hadis Nabi semuanya. Sayang sekarang nggak dipakai. Baru sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, nggak dipakai. Habis ngatain temennya kadrun, nggak beradab loh namanya. Jangan ngaku saya Pancasila. Apa ngaku Pancasila? Ngatain temen lu cebong, ngatain temen lu kampret, ngatain temen lu kadrun. Nggak boleh saudara, nggak beradab ucapan itu. Al-Hujurat ayat 11. Iya kan? Boleh begitu saudara. Masih banyak PR kita, ya. PR kita masih banyak. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nyambung pertanyaan yang bertiga tadi. Maka mesti ada yang berani menyampaikan ini. Nah, ini gue lagi sampaikan. Viralkan. Enggak takut, viralkan. Ya. Nggak pakai tutup-tutup, dari ngaling-ngaling ngomong begini. Viralkan. Pemimpin yang nanti ke depan harus mampu mengubah ini. Ini yang fakta kok. Ini sejarah kok, nggak bisa dirubah sejarah. Ya udah jelas. Presiden sendiri kok. Presiden Jokowi sendiri yang menetapkan titik nol di Sibolga. Awal mula penyebaran Islam. Tapi nggak ada yang mau robah. Nadiem Makarim nggak mau robah tuh Nadiem tuh. Si Nadiem mestinya rubah tuh. Kumpulin semua. Ini makam siapa? Ini makam para sahabat Nabi. Oh, ternyata sahabat Nabi yang membawa Islam ke Indonesia. Begitu dong. Ya. Nggak tanggung jawab sih. Beda antara menteri dengan presidennya ucapannya. Oke, yang menyusun bukan Nadiem, tapi yang dahulu. Siapa sebelum Nadiem? Anies kan? Sebelum Anies siapa? Pak Nuh. Sebelum Pak Nuh siapa? Urutin aja semua menteri sampai Wiyogo, sampai apa? Menteri Pendidikan Fuad Hasan. Sebelum Fuad Hasan siapa lagi? Urutin menteri pendidikan semua. Di mana tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia tahu? Ya. Makanya mesti gue nih yang jadi menteri pendidikan nanti nih. Setuju nggak bro? Kita bakal luruskan sejarah itu semua. Amin. Ya. Hadirin bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah kondisi negara kita, penuh kebohongan, penuh hoax, ya, penuh caci maki. Dari mana? Dari kita juga sih kepancing. Masa nggak boleh beda?
Masa semua mesti sama? Witir, jangankan terawih Pak, witir antara Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq. Ini dua-duanya manusia terdekat dengan Rasulullah. Witirnya beda. Umar bin Khattab witirnya habis Isya, habis tahajud. Abu Bakar Siddiq witirnya habis Isya. Ini dua sahabat Nabi terdekat ini, beda witirnya. Antara Umar bin Khattab sama Abu Bakar Siddiq beda terawihnya. Abu Bakar nggak bikin terawih, Umar bin Khattab bikin terawih 20. Masa kita mau sama? Yang dekat Nabi aja beda, mustahil kita sama. Maka kita bertoleransi atas perbedaan. Gitu loh. Ente mau kunut boleh, aneh kagak, gitu aja. Kalau aneh kunut, ente nggak ikut tahlil nggak apa-apa. Jangan ngatain orang yang tahlil, aneh tahlilan. Gitu aja. Ente dakwahnya maunya di mimbar, aneh dakwahnya mau ke rumah-rumah pejabat. Jangan bilang kita munafik. Ente berani nggak begitu? Gitu dong. Iya kan? Kita dakwahnya masuk ke gedung DPR, gedor lagi pada rapat, berani. Datengin rumah para jenderal, bilang, Pak, mumpung Bapak masih jadi jenderal, Pak, lakukanlah buat Islam. Begitu. Begitu foto, dibilang pengkhianat. Kurang ajar. Dakwah ke semua partai, PDIP kita masukin, PAN kita dakwahin, PKS kita datengin, dakwah. Mentang-mentang foto sama petinggi mereka dibilang ikut partai. Begitu Pak bangsa kita Pak. Fisiknya luar biasa. Yang membuat dakwah terpecah belah karena itu nggak saling percaya. Dari mana mulainya? Dari 1000 masjid ini Pak mulainya. Dari viral-viral ini mulainya Pak. Supaya kita bisa bertabayun, supaya bisa kita bersatu padu. Pokoknya dakwah pada kapanpun, siapapun, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, apapun situasinya, apapun kata orang, tetap dakwah, lillahi kalimatillah. Takbir. Jangan di kotak-kotak, saudara. Jangan merasa jadi paling hebat. Saya memang salah satu pencetus 212, tapi saya nggak bakal berani ucapin yang nggak ikut itu jelek. Yang nggak ikut belum tentu jelek, betul apa tidak? Itu dong. Jangan mentang-mentang bikin terus yang terbaik, belum tentu saudara. Dan di akhirat nggak bakal ditanya, lu pilih partai apa? Kagak. Tapi di akhirat ditanya, partai lu ini akan membawa keislaman atau tidak? Kalau kita mau mengusahakan keislaman yang baik, insya Allah, ya, jangan. Jadikanlah lillahi kalimatillah sebagai tujuan, apapun warna benderamu, begitu saudara. Ya, apapun. Hadirin, begitulah mudah-mudahan bisa terpikirkan jawaban kita. Ya, selama kita berquran, berhadis, bernabi Muhammad, berkiblat yang Ka'bah, ya. Kan udah ada dijelasin tuh, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Itu berpisah, jangan. Ya, jangan begitu, saudara. Nah, untuk itu hadirin sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kami berkeliling, udah habis waktunya ya. Wih, udah 10 seperempat ini. Ya. Untuk itulah kami keliling agar kami sampaikan ini kepada yang hak. Lanjut ya sedikit ya, biar nyangkut halal bihalalnya ya. 5 menit lagi. Nah, akhirnya di zaman Wali Songo itulah kemudian Islam diterima oleh semua orang. Indonesia belum ada, adanya Nusantara, Fongkolma tadi. Ya, di atas kita ada negara Islam, namanya Negeri Islam Tamasek. Nggak bisa bertahan karena pecah belah. Jadinya apa sekarang? Singapura. Di atasnya ada negeri Islam lagi, namanya Kerajaan Islam Mindanao. Nggak bersatu, pecah belah. Jadinya apa sekarang? Moro, Filipina. Ada Kerajaan Islam Patani, Pattaya, Narasiwa di atasnya. Sekarang apa jadinya? Thailand. Mereka nggak bisa bersatu. Dan Wali Songo nggak tiba di sana juga rupanya. Negerinya nggak menarik. Ya. Ada negeri lagi namanya Komplek Islam Darul Ma'arif, berkembang, nggak bisa, jadinya Laos. Kanan sedikit ada negeri Islam yang hebat, lahirnya para alim ulama tahun 1600-1700, Kerajaan Islam Champa. Apa sekarang? Kamboja.
Dulu ulama-ulama Syekh Quro dari Campa. Penebar Islam pertama kali di Betawi Kiai Haji Marzuki bin Mirsad, keturunan Raja Patani Thailand. Muslim. Itu yang menyebarkan Islam di tanah Betawi itu, Guru Marzuki bin Mirsad. Begitu saudara kalau kita memahami sejarah. Ya. Sahabat Nabi singgahnya di Rohingya, Rohaya. Sekarang nggak ada, tinggal Myanmar. Maka kalau kita nggak bersatu mulai sekarang, Indonesia akan hilang, habis, dan terpecah belah menjadi negeri-negeri kecil, saudara. Naudzubillah, summa naudzubillah. Itulah visi misi kami. Maka pada waktu itu jasa Bung Karno yang nggak bisa dilupakan zaman. Negeri ini hampir pecah loh tahun 46. Hampir pecah tahun 46. Ya, tepatnya bulan Oktober. Nggak mau tuh kumpul bersama, nggak mau. Antara NU, Muhammadiyah, Masyumi, nggak mau. Dulu Bung Karno akhirnya berpikir, dipanggil lah Kiai Haji Ahmad Wahab Hasbullah, dipanggil ke istana. Ini kenapa nih? Habis merdeka kok nggak mau bersatu, kata Bung Karno. Yang komunis bikin komunis, yang Islam mau mendirikan negara Islam, yang nasionalis paling petang-petang. Kenapa nih begini? Kenapa nggak mau duduk satu meja? Kata Bung Karno pada waktu itu. Akhirnya Kiai Ahmad Wahab Hasbullah mengusulkan harus berkumpul dengan silaturahim. Nggak bisa, kata Bung Karno. Semua udah tahu silaturahim itu udah biasa. Ya udah kita kumpul dengan mendirikan ijtima. Nggak bisa. Semua udah tahu sebelumnya. Lalu apa dong? Kata Kiai Wahab itu, kata Bung Karno, ini semua saling haram mau berkumpul. Mau berkumpul tuh haram, kata Bung Karno waktu itu. Ya udah, kata Kiai Ahmad Wahab Hasbullah, ya udah kalau begitu kita bikin halal bihalal aja, halal menghalalkan. Nah, kata Bung Karno, saya cocok dengan nama itu. Maka terjadilah kata itu bulan Oktober tahun 1946. Maka Bung Karno memerintahkan untuk membuat acara halal bihalal di istana. Sekarang nggak ada nggak sih? Gua kagak tahu tuh sekarang ada apa kagak. Setiap instansi harus bikin halal bihalal. Setiap pengajian bikin halal bihalal. Setiap BUMN bikin halal bihalal. Setiap jabatan bikin halal bihalal. Itu perintah Bung Karno pada waktu itu supaya bersatu padu. Dikumpulkan satu meja sama Bung Karno. Maka sekarang mesti bisa nih Presiden Jokowi ini di sisa akhir kekuasaan ini sampaikan supaya bisa mengumpulkan dalam satu, misalnya di setiap kota, di setiap masjid ada masjid apa namanya? Masjid Raya kan? Di Masjid Raya Riau ada kan? Di Jakarta dahulukan tuh Istiqlal. Di Istiqlal tuh bikin tuh ya, yang mimpin sholat Ketua Kiai Haji Said Agil Sirot. Udah bukan. Siapa Ketua PBNU? Kiai Haji Yahya Stakuf. Jadi imam sholat maghrib. Lalu yang mimpin doa Kiai Haji siapa Ketua Muhammadiyah? Haidar Nasir. Kira-kira hebat nggak kalau begitu Islam? Luar biasa. Lalu dipimpin doa sama Habib Taufik Asegaf, Ketua Rabithah Alawiyyin. Masya Allah. Lalu Alat Isa. Makmumnya sini Ansor, sini FPI, sini Banser, sini Kokam. Waduh, luar biasa. Dahsyat nggak kalau gitu-gitu? Lalu dipimpin zikir sama Ustaz Abdul Syukur. Karena Ustaz Alif bin Ilham udah wafat. Lalu ada tausiah dari Agim. Wah, yang halus. Manajemen kolbu. Coba kalau kira-kira begitu, dahsyat nggak? Lalu pemaknaan Asmaul Husna oleh Ustadz Bakhtiar Nasir. Lalu kemudian menghidupkan sunnah yang ceramah Ustadz Khalid Basalamah. Jangan bilang bid'ah. Supaya tetap bersatu, toleransi sama umat Islam. Kalau kira-kira yang terjadi kayak begitu, jadinya kayak apa Indonesia? Masya Allah. Ya, saya lagi ngomong begini, dari belakang ada yang tepok. Kenapa? Ngimpi ya. Iya, gue ngimpi gitu. Saking nggak mungkinnya tuh duduk bersatu lagi. Mudah-mudahan kedengaran sama mereka-mereka yang saya sebut namanya, biar bisa berkumpul lagi. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup. Kita selesaikan secara jantan di luar. Siap. Boleh terakhir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah konkret kita sebagai umat Islam Ya. menghadapi pesta demokrasi 2024. Baik. Sekarang umat Islam di Indonesia kan 90% deh. Dulu zaman Pak Harto ada sensus tahun 72, tahun 78, tahun 81 ada sensus. Tahunnya kalau salah saya minta maaf. Itu jumlah umat Islam di Indonesia 96%. Lalu turun ke 93%. Pak Harto turun tahun 98 masih 90%. Sensus terakhir yang dilakukan oleh Jenderal di MUI itu Jenderal Anton Tabah itu menunjukkan umat Islam di Indonesia tinggal 86,7%. Nyusut. Sedih kita. Boleh mau berapa? Intinya apa langkah-langkah kita untuk menghadapi 2024. Oke. Karena kita dipecah oleh beberapa partai. Nah, karena tiap partai punya masalah sendiri. ya. Ujung-ujung masalah duit. Jadi kita selalu mention apa langkah-langkah konkret yang harus kita hadapi untuk merubah nasib bangsa ini. Terima kasih, B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita rehat sejenak, kita nikmati bakwan masing-masing. Nikmatnya, cuman gak ada kopi, bagaimana ini? Bu, jawab yang keras ya. Ibu masih sakit hati? Ah gitu dong. Yang kompak, ibu masih sakit hati? Cakep. Deh, kalau ibu-ibu dengan sakit hati, saya berasa girang, saya berasa tenang. Tujuan saya tercapai. Baik, apa langkah-langkah konkret kita? Saya punya langkah konkret, saya cek keliling seluruh Indonesia. Langkah konkret. Ketua DKM bikin perkumpulan antar ketua DKM, bikin pengajian subuh keliling sekecamatan. Jakarta udah mulai. Nah, itulah. Nah, penceramahnya tandingin, ini NU, ini Muhammadiyah, ini Al-Irsyad. Jadi semua nggak ada perbedaan. Ntar yang berbeda mikir sendiri. Yang bilang masjid kita najis, dia pergi sendiri, kalau gabung sama kita. Yang bilang Abu Bakar kafir, Syiah misalnya, nggak mau gabung sama kita. Nah itulah sempalan-sempalan yang nggak beres. Ntar kalau gue yang jadi presiden, gue tangkap-tangkapin orang. Jadi langkah konkret ini Bapak sudah mulai, istiqomahkan, lanjutkan, terus. Nah menjelang tahun 2024 dibawakan terus surat Al-Hujurat ayat 10, 11, 12, 13. Pegang baik-baik, ini ayat pemilu. Ya. Silakan. Bu, nanya Bu. Ada Bu. Nanya. Kopi, mana kopi? Baiklah. Kalau nggak ada, Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu kafil mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu lakal syukur. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yushalla alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama amartana bis-salatu alaihi wa shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama yanbaghi lis-salatu alaihi wa shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama amartana bis-salatu alaihi wa ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'idzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy
wa tarzuqu man tasya' bighairi hisab. Rabbana ya Allah, taqabbal minna salatana. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami dan terimalah pula ya Allah semua amal ibadah kami, dan gantilah ya Allah dengan Kau berikan pemimpin yang adil bagi negeri ini ya Allah, pemimpin yang bijak bagi negeri ini ya Allah, pemimpin yang mukmin muttaqin bagi negeri ini ya Allah, pemimpin yang siddiq amanah tabligh fatanah bagi negeri ini ya Allah. Ya Allah, arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadirin, sebelum saya tutup, saya mau sampaikan sesuatu kabar. Ya, saya ini membuat Al-Qur'an. Tujuannya apa? Supaya